Dan selanjutnya Dr. Leo Liasta dari PUPR akan menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Kementerian PUPR menyampaikan pertama, next saja. Jadi pada saat ini di lapangan sedang beroperasi secara full ekskavator 10 unit, bulldozer 4 unit, dan dump truck 29 unit yang disuplai oleh balai kita di sana, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang, dalam rangka upaya untuk segera bisa membuka jalan akses yang terputus. Next. Kemudian untuk saat ini ada dua rencana jangka pendek yang harus segera dilakukan di lapangan. Yang pertama adalah seperti tadi kami sampaikan, membuka jalan akses yang terputus. Ini akan dilakukan secara koordinasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai kita di sana dan Balai Pengembangan Jalan Nasional. Kemudian adalah yang terpenting juga pengeringan lokasi, karena ternyata di lokasi saat ini ada semacam air yang terjebak, jadi tidak bisa secara alami surut, sehingga harus dilakukan rekayasa untuk bisa mengalirkan air, apakah dengan pipa, pompa, atau dengan drainase baru. Jadi ini kedua hal ini target selesai hari ini, semoga bisa terselesaikan, tergantung kondisi di lapangan yang sangat dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kementerian PUPR akan melakukan pengukuran trase dan topografi sungai-sungai yang terdampak bencana ini. Tujuannya adalah untuk kita mempelajari alur atau kondisi alur sungai asli, untuk kita dapat merancang perkuatan tebing dan tanggul sungai secara emergensi seperti itu. Dan rencananya menggunakan struktur dari geosintetik untuk bisa melindungi sungainya, tebing sungainya secara cepat, dan ini target selesai dalam 2 minggu ke depan. Berikutnya sedikit kami sampaikan bahwa dalam rangka pengurangan resiko bencana ke depan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Teknik telah melakukan kajian cepat, dan kita sudah mempelajari bahwa untuk das Rongkong kemungkinan kita memerlukan bangunan-bangunan pengendali sedimen di sana, dan ini sudah teridentifikasi kemungkinan ada 5 lokasi potensi untuk kita bangun bangunan pengendali sedimen yang sering kita kenal dengan istilah Sabodem. Dan kemudian untuk das Malengke kita ada 6 titik yang sudah teridentifikasi yang bisa kita detilkan lebih lanjut nanti untuk bisa kita bangun bangunan pengendali sedimen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari LHK akan menyampaikan kronologi dan penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Luwu Utara. Bapak Ibu, pada tanggal 13 Juli 2020
pukul 20.15 WITA, volume air dari bantaran Sungai Masamba, Das Baliase sempat meluap. Namun luapannya tidak begitu besar. Dan kemudian pada pukul 20.45 WITA, air mulai surut sehingga warga yang sebelumnya mengevakuasi diri kembali ke rumah masing-masing. Namun tiba-tiba pada pukul 21 WITA, Sungai Masamba kembali meluap dengan perkiraan ketinggian 4 meter. Banjir yang terjadi di Desa Balebo, Kecamatan Masamba, dan Desa Rada, Kecamatan Baebunta, merupakan banjir limpasan. Sedangkan banjir yang terjadi di Kecamatan Malangke merupakan tipe banjir genangan. Lanjut. Bapak Ibu, faktor penyebab banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ada dua, yaitu faktor penyebab alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam adalah curah hujan yang cukup tinggi di Das Baliase di atas 50 mm per hari dan juga di hari-hari sebelumnya. Kemudian kemiringan lereng di hulu Das Baliase sangat curam. Yang ketiga adalah jenis tanah distropep atau inseptisol dengan sifat berupa tekstur lempung, debu, dan struktur tanah remah dengan konsistensi gembur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsolidasi tanah cenderung rendah dan bersifat lepas-lepas. Yang keempat, jenis batuan tuf atau abu vulkan, batu fasir atau sandstone, batu lumpur claystone yang mudah rapuh. Karakteristik tanah dan batuan tersebut pada lereng yang curam menyebabkan potensi longsor yang tinggi yang selanjutnya membentuk bendung alami yang tidak stabil sehingga mudah jebol jika ada akumulasi air berlebih. Daerah tangkapan air di Desa Balebo, Kecamatan Masamba berada pada kategori banjir limpasan tinggi yang ekstrim. Sedangkan daerah tangkapan air di Desa Malangke, Kecamatan Malangke sebagian besar berada pada kategori banjir genangan tinggi. Yang kedua adalah faktor manusia, adanya pembukaan lahan di hulu Das Baliase dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit.